Di akhir chapter sebelumnya di sebuah perjamuan, suasana ceria tiba-tiba berubah panik saat listrik mati. Yuk kita teruskan ceritanya. Dalam kegelapan total, para tamu di perjamuan itu mulai panik. Beberapa orang mulai berteriak meminta tolong sementara yang lain berseru ketakutan. Suasana yang awalnya penuh kegembiraan berubah menjadi hiruk-pikuk penuh kepanikan. Gangguan listrik ini terjadi begitu mendadak sehingga membuat semua orang di ruangan itu cemas akan adanya bahaya yang mengintai. Beberapa orang di dalam gedung mulai mencoba menenangkan yang lainnya. Salah seorang di antara mereka menyerukan agar tidak panik, meyakinkan bahwa ini mungkin hanya masalah sepele seperti sekering yang putus. Meski begitu, suasana tetap tegang karena tidak ada yang tahu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Semua mulai bertanya-tanya apakah ini hanya kebetulan atau ada seseorang yang sengaja melakukannya. Sementara itu di ruang bawah gedung, dua pria dengan pakaian formal sedang menyelidiki sumber masalah. Seketika mereka menyadari bahwa saklar pusat telah dimatikan oleh seseorang. Mereka mulai waspada dan mencoba mencari pelaku yang bertanggung jawab atas gangguan ini, khawatir ada rencana jahat yang sedang berlangsung. Setelah listrik kembali menyala, panitia acara menyadari bahwa Tintin telah menghilang. Salah seorang pria dengan wajah terkejut mengumumkan kepada yang lain bahwa Tintin tidak ada di tempatnya. Pejabat yang hadir pun murka menyebutkan bahwa ini adalah hal yang memalukan. Semua mulai menyadari bahwa kejadian mati lampu ini bukan kebetulan melainkan bagian dari sebuah rencana penculikan. Tanpa membuang waktu, seseorang segera menghubungi kepolisian. Dengan nada tergesa-gesa ia meminta agar polisi segera mengirimkan detektif terbaik mereka untuk menyelidiki peristiwa ini. Kekhawatiran memenuhi ruangan karena semua menyadari bahwa Tintin berada dalam bahaya besar. Tidak lama kemudian seorang detektif tiba di tempat kejadian dengan cepat. Ia disambut oleh seorang pria yang menjelaskan situasi dan bagaimana Tintin menghilang. Sebelum pria tersebut bisa memberi penjelasan lebih jauh, detektif itu dengan santai mengatakan bahwa ia sudah mengenal Snowy, anjing kesayangan Tintin, seolah-olah itu adalah petunjuk utama yang bisa membantunya menyelidiki kasus ini. Panitia sangat ingin Tintin dikembalikan dalam keadaan selamat. Mereka bahkan menawarkan hadiah sebesar $5.000 untuk siapapun yang bisa menemukannya. Detektif itu dengan percaya diri menyatakan bahwa dengan bantuan Snowy ia akan segera menemukan Tintin dan menangkap para penjahat yang menculiknya. Saat malam semakin larut, detektif itu mulai menyusuri jalanan gelap bersama Snowy. Meski awalnya ia tampak percaya diri, kini ia mulai merasa tidak nyaman dengan kegelapan di sekelilingnya. Ia bahkan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih berhati-hati meskipun ia tidak ingin terlihat takut. Berusaha mengumpulkan keberaniannya, detektif itu menyalakan koreknya untuk menyalakan rokok. Namun tiba-tiba Snowy mencium bau aneh, merasakan adanya bahaya di dekatnya. Tanpa detektif sadari, dari balik semak-semak sebuah tangan muncul siap untuk menyerangnya. Dalam sekejap detektif itu ditarik ke dalam semak-semak oleh seseorang yang tidak dikenal. Ia tidak sempat bereaksi dan langsung terjatuh dengan suara gaduh. Di sampingnya Snowy tampak terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Rantai Snowy pun ditarik dengan paksa. Snowy tertangkap penjahat. Akhirnya Snowy dilempar ke sebuah ruangan bawah tanah. Snowy akhirnya mendarat dengan keras di lantai bawah, membuat beberapa tikus yang berada di tempat itu melarikan diri. Meski terjatuh dengan cukup keras, Snowy segera bangkit dan menggelengkan kepalanya untuk menghilangkan rasa pusing. Dengan sedikit kebingungan, Snowy terkejut dengan apa yang dialaminya. Ia pun berkomentar betapa luar biasanya pengalaman barusan. Namun ia segera harus kembali ke misinya, menemukan Tintin. Ketika Snowy menoleh, ia melihat sosok Tintin yang terikat di dekat beberapa tong besar. Dengan penuh kegembiraan, Snowy langsung menghampiri tuannya. Tintin sangat bersyukur bisa bertemu kembali dengan sahabatnya itu setelah semua yang telah terjadi. Namun kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Tintin tiba-tiba mendengar suara langkah mendekat.
Dengan cepat ia memperingatkan Snowy untuk berhati-hati karena seseorang sedang datang. Seorang pria berpakaian rapi dengan cerutu di mulutnya muncul dari tangga menertawakan Tintin. Dengan nada mengejek ia menyapa Tintin seolah-olah mereka adalah teman lama, namun jelas bahwa ia adalah salah satu dalang di balik penculikan ini. Pria itu kemudian berbicara dengan anak buahnya memastikan rencana mereka berjalan sesuai keinginan. Anak buahnya, yang bernama Sam mengkonfirmasi bahwa segala sesuatunya sudah siap. Tintin segera menyadari bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat berbahaya untuknya. Pria dengan cerutu itu mendekati Tintin sambil membawa 2 bola besi besar. Dengan nada meremehkan, ia mengungkapkan bahwa bola besi ini akan diikatkan ke kaki Tintin. Dengan beban seperti itu mustahil bagi Tintin untuk bergerak dan tampaknya mereka tidak berencana membiarkannya hidup lebih lama. Pria bercerutu itu menunjukkan sebuah lubang jebakan di ruangan itu dan menjelaskan kalau di bawah lubang itu ada Danau Michigan. Dan Tintin akan dilempar ke dalam lubang itu sembari diikat oleh bola besi. Dia berkata, coba berenang ke atas ke permukaan dengan memakai bola besi itu. Pria bercerutu di mulutnya berbicara dengan nada mengejek. Ia mengizinkan Tintin untuk membawa anjingnya Snowy sambil meremehkannya bahwa mungkin Snowy bisa membantu. Tintin diberdirikan oleh pria bercerutu dan rekannya bersiap-siap untuk mendorong masuk ke pintu lantai. Tintin mengucapkan selamat tinggal kepada Snowy, seolah memberitahu bahwa dia tidak akan selamat. Namun Snowy yang setia tampak tidak ingin meninggalkan majikannya dan ia secara tidak langsung menegaskan kesetiaannya dengan mengatakan bahwa hidupnya hanya untuk Tintin. Pria bercerutu dan rekannya kemudian menjatuhkan Tintin ke dalam sebuah lubang besar sambil mengejeknya. Dengan penuh kepuasan mereka mengucapkan, "Selamat mendarat," seolah-olah ini hanyalah sebuah permainan bagi mereka. Tintin tidak diberi kesempatan untuk melawan atau menyelamatkan diri dan kini ia benar-benar dalam bahaya. Lubang yang gelap itu menjadi tempat terakhir yang mereka siapkan untuknya tanpa ada jalan kembali. Pria bercerutu yang tampaknya sebagai pemimpin kemudian membuat laporan kepada kelompoknya. Dengan penuh keyakinan ia mengumumkan bahwa ia telah menyaksikan sendiri Tintin dilempar ke Danau Michigan dengan beban 100 kg di kakinya. Ia ingin laporan ini dicetak sebanyak 10.000 lembar seolah ingin menyebarkan keberhasilannya dalam menyingkirkan Tintin. Di tempat lain sedang berlangsung sebuah acara pertunjukan kekuatan. Seorang pria memperkenalkan Billy Bolivar yang disebut sebagai orang terkuat di dunia. Ia bersemangat memperkenalkan Bolivar kepada penonton dan yakin bahwa Bolivar akan memamerkan kekuatannya dalam waktu dekat. Bolivar akan menunjukkan kehebatannya dengan mengangkat beban sangat berat di hadapan banyak orang. Pembawa acara kemudian meminta Bolivar untuk mengangkat beban tersebut dengan satu tangan seperti yang menjadi ciri khasnya. Dengan penuh percaya diri Bolivar bersiap-siap, tersenyum dan bersiap melakukan aksinya. Ia meneriakkan, "Haupe," sebagai tanda kesiapan tampak percaya diri bahwa ia bisa mengangkat beban tersebut dengan mudah. Penonton pun menunggu dengan penuh antusias. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Bolivar mencoba mengangkat beban wajahnya tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Ia mulai berkeringat tampaknya kesulitan mengangkat sesuatu yang seharusnya bisa ia lakukan dengan mudah. Mengapa beban ini terasa begitu berat dibandingkan biasanya? Semakin lama Bolivar semakin tegang dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun beban tersebut tetap tidak bisa terangkat dengan mudah bahkan dengan kedua tangannya. Keringat mengucur di wajahnya menunjukkan betapa besar usahanya untuk mengangkat beban yang tampaknya lebih berat dari perkiraannya. Ada sesuatu yang jelas tidak beres dengan hal tersebut. Bolivar terus berusaha mengangkat beban itu tetapi tanpa hasil. Wajahnya menjadi semakin merah karena tenaga yang ia keluarkan begitu besar. Ada sesuatu yang benar-benar tidak biasa dengan beban kali ini dan situasi ini mulai tampak aneh bagi penonton. Seorang pria mendekati Bolivar dengan marah dan bertanya, "Permainan macam apa ini?"
Bolivar yang masih kebingungan segera membela diri mengatakan bahwa bukan dirinya yang mengubah beban tersebut. Ia mengklaim bahwa seseorang telah mengubah halter khususnya sehingga membuatnya jauh lebih berat dari biasanya. Tetapi siapa yang melakukannya? Sementara itu di tengah air Snowy berenang bersama Tintin yang ternyata masih hidup. Mereka mendapati bahwa halter yang seharusnya membuat Tintin tenggelam malah mengapung di air. Tintin sendiri juga bingung bagaimana ini bisa terjadi. Tanpa mengetahui siapa yang bertanggung jawab, mereka menyadari bahwa ini adalah keberuntungan besar yang menyelamatkan hidup mereka. Sebuah kapal patroli melintas di sekitar tempat Tintin dan Snowy mengapung. Salah satu kru kapal mendeteksi sesuatu di permukaan air. Mereka tampaknya menemukan sesuatu yang tidak biasa dan mulai mendekati area tersebut untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dua orang di kapal terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Mereka melihat seseorang diikat dengan halter tetapi justru mengapung di air. Ini jelas bukan sesuatu yang biasa, dan mereka penuh rasa ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya kapal itu tiba dan menolong mengangkat Tintin ke kapal. Dan dia pun mengetahui kalau halter itu terbuat dari kayu sehingga memungkinkan kalau halter itu mengambang. Setelah diselamatkan, Tintin segera memberitahu para petugas bahwa dirinya sebenarnya dibuang ke danau oleh sekelompok bandit. Ia mengaku tahu di mana tempat persembunyian mereka dan meminta agar segera dilakukan penyergapan. Tintin yang dilempar ke danau Michigan selamat berkat halter kayu yang mengapung, dan dia siap membawa polisi menyerang markas penculiknya. Terusan ceritanya di chapter selanjutnya.